Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengerti pengajaran yang ada di dalamnya, dan melakukan kehendaknya dalam keseharian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema yang diangkat dan dihadirkan untuk kita renungkan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 8 adalah jaminan bagi orang percaya. Beberapa penulis dari zaman dahulu berpendapat bahwa Musa lah yang menulisnya. Bukan saja Mazmur sebelum ini yang dengan jelas menyebut Musa sebagai penulis, tetapi juga ke-8 Mazmur sesudahnya. Namun hal ini tidak mungkin terjadi karena dengan jelas disebutkan bahwa Mazmur 95 ditulis oleh Daud dan lama sesudah zaman Musa. Ada kemungkinan bahwa Mazmur ini juga ditulis oleh Daud. Mazmur ini merupakan surat perintah perihal perlindungan bagi semua orang percaya, bukan dalam nama Raja Daud atau dibubui segelnya yang sah, melainkan dalam nama Raja di atas segala raja dan dibubui segel sorgawi. Daud sendiri pun membutuhkan Mazmur ini, terutama bila seperti diperkirakan beberapa orang, Mazmur ini ditulis di masa terjadinya wabah penyakit sampar yang dikirimkan karena ia menghitung jumlah rakyat. Mari kita perhatikan beberapa bagian penting. Yang pertama, ketetapan hati sang pemazmur untuk menganggap, menilai, menempatkan Allah sebagai pelindungnya. Kedua, janji yang di sini dibuat dalam nama Allah kepada semua orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepadanya. Dan tentunya dari kedua bagian ini, kita belajar banyak hal yang perlu kita renungkan. Dan yang ketiga, dorongan yang diberikannya kepada orang lain untuk berbuat sama, bukan saja melalui pengalamannya sendiri, perihal penghiburan yang diperolehnya dari situ, melainkan dari kebenaran janji Allah yang di dalamnya tidak atau tidak mungkin terdapat kebohongan. Dan itu bagian-bagian penting yang perlu kita renungkan. Pada bagian pertama, tentu ini adalah sebuah komitmen dari pemazmur yang dapat kita refleksikan untuk diri kita. Apa itu? Komitmen di mana Tuhan yang kita percaya pastilah memberikan yang baik dan tidak pernah hal yang buruk. Ini juga yang mendorong kita untuk memberikan pengertian kepada siapapun, pengenalan akan Tuhan yang memberikan hal yang baik. Perlindungannya tidak akan berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada bagian janji yang dinyatakan di dalam nama Tuhan, di sini kita belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan secara khusus bagi orang percaya. Tuhan Allah melepaskan kita dari cengkraman, genggaman, kuasa kegelapan yang jahat. Dan kita diberikan proteksi, pengawalan khusus oleh Tuhan dengan mengutus para malaikatnya. Dan kita akan berkemenangan menghadapi musuh-musuh yang mencobai mengganggu, mencelakai kita. Kita adalah umat yang dikasihinya sendiri.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian pasal 91 ayat 1 sampai 8 ini, kita mendapatkan pengajaran yang begitu mulia, yang semua orang patutlah mengerti dan memahaminya dengan baik, khususnya orang-orang percaya, bahwa menjalani hidup persekutuan yang akrab dengan Allah akan senantiasa aman di bawah perlindungannya. Oleh sebab itu, kita bisa memelihara ketentraman yang kudus dan ketenangan pikiran sepanjang waktu. Mengapa? Karena kalau kita duduk diam dalam perlindungan Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan bernaung di bawah kakinya, kuasanya, otoritasnya, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan pemeliharaan serta ketentraman dari Tuhan. Kita tahu bahwa sungguh kenyamanan, keamanan, dan ketenangan diperlukan setiap orang secara batinia maupun secara jasmania. Kita menyadari bahwa di tengah kesulitan, tantangan, ancaman, gangguan, kita memerlukan penghiburan supaya kita mendapatkan kelegaan dan terus-menerus memandang kepada Tuhan yang hidup, yang melindungi kita. Dan kita dapat menerapkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Tuhanlah perlindunganku. Tuhan memilih kita. Kita menikmati perlindungan Tuhan. Kita menyingkirkan apapun yang menjadi penghalang atau yang menjadi berhala di dalam perlindungan kita. Dunia zaman dulu, kuasa gelap, orang-orang yang tidak percaya meminta perlindungan dari roh-roh jahat, dari orang-orang yang berkuasa, dari kekuatan-kekuatan militer, dari apa yang ada mereka usahakan. Tetapi kita orang percaya, kita selalu senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Tuhan, karena perlindungannya adalah perlindungan yang kekal, yang tidak pernah mengecewakan, yang senantiasa setia di dalam kesetiaannya. Sedangkan kuasa gelap, roh-roh jahat, perlindungan dari militer, dari pemerintah, dari kuasa-kuasa dunia, dari orang-orang perkasa, itu akan lenyap, lemah, dan bisa hanya sebuah imajinasi saja. Namun, kita yang percaya mendapat jaminan bahwa kita menerima perlindungan dari Tuhan Allah kita. Dan itu tentunya berdasarkan pada janji-janjinya, berdasarkan pada kebenarannya. Sungguh dialah yang akan melepaskan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita akan dijauhkan dari celaka dan jerat, dari penyakit yang mematikan, sehingga kita bebas berkemenangan, bersyukur, karena bukan hanya kita dilindungi supaya tidak terjerat dari segala tindakan kejahatan, kita juga dipelihara untuk melakukan yang baik, yang benar, yang suci. Kehidupan rohani yang dilindungi oleh anugerah ilahi dari pencobaan iblis membuat kita berkemenangan, membuat kita bersukacita. Sekalipun bisa saja kita berjalan dalam lembah kekelaman atau kita berada di dalam kondisi dicobai, tetapi kita punya keyakinan Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan menurut kemauan kita, karena kita meminta perlindungan dari Tuhan. Perlindungannya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Perlindungannya penuh dengan kekuatan dan kuasa yang seutuhnya, semutlaknya. Dan kita dijauhkan dari rasa takut terhadap apapun. Bahaya yang terbesar yang mungkin kita tak duga, baik siang maupun malam, yang mengancam kita, kita tahu bahwa itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun Tuhan melindungi kita, menjagai kita, mengasihi kita. Jaminan bagi orang percaya ini tentu membuat kita tidak takut. Kita makin berani menjalani kehidupan di dalam anugerahnya, di dalam kasih-Nya. Dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita menghadapi dan mengalami malapetaka sekalipun, kita tidak pernah gentar untuk tetap maju, melaksanakan kehendak Tuhan, dan menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Sungguh dialah yang melepaskan kita dari jerat. Sungguh Tuhanlah yang menudungi kita. Sungguh kasih setianya perisai dalam hidup kita.
Kita tidak perlu takut terhadap apapun dan siapapun. Kita tetap tegar dan tetap berdiri di hadapan Tuhan menghadapi musuh-musuh kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup yang semakin lama semakin sulit di dunia yang fana ini. Dan kita dengan berharap bersandar kepada Tuhan, kita bisa mengatakan, kiranya Tuhan beserta dengan kita. Dan kiranya pembalasan terhadap orang-orang jahat dinyatakan Tuhan. Inilah jaminan perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.